Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena kita telah memasuki tahun 2022. Dan ini sekarang kita akan bahas di semester genap. Dan untuk pelajaran ekonomi kelas 11 semester genap ini kita akan bahas bab 6, APBN dan APBD. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan bahas di A, pengertian, fungsi, dan tujuan penyusunan APBN. Nah, kita mulai yang pertama, pengertian APBN. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dikatakan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pada masa Orde Baru, APBN berlaku dari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Saat ini, APBN dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kita mulai di A, pengertian fungsi dan tujuan penyusunan APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN merupakan alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. APBN juga menjadi alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik, pendidikan, dan sosial. 2. Fungsi APBN. 1. Fungsi alokasi. Di dalam APBN dijelaskan sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Pendapatan yang paling besar bagi pemerintah berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Dengan pedoman APBN, pendapatan yang bersumber dari sektor pajak dapat digunakan untuk membangun sarana umum seperti jembatan, jalan, taman umum, dan pengeluaran lainnya yang bersifat umum. Fungsi APBN yang kedua ya, fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini di mana pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan dalam APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan dapat pula didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Pengeluaran pemerintah semacam ini disebut transfer payment. Transfer payment dapat membatalkan pembiayaan kesalahan atau ke salah satu sektor, kemudian dipindahkan ke sektor yang lain. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi otorisasi. Fungsi ini menjadi dasar untuk negara atau daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. 5. Fungsi perencanaan. APBN dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. 6. Fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan yang sudah
sesuai dengan ketentuan atau belum. 3. Tujuan pensiunan APBN. Sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini. Bisa bermanfaat dan tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.